Hai Aries, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya, Aries. Oke Aries, ini pembacaan untuk kalian Aries Sun Moon Rising di luar sana. Bisa juga Venus, tetapi minimal kalian tahu Sun Moon Rising kalian. Caranya ada di description box ya Aries. Oke Aries, ini adalah apa yang kalian manifestasikan, apa yang sudah terlihat di sini. Ini general reading ya Aries. Oke, sebelum kita lanjut ke pembacaan, aku mau kasih tahu dulu bahwa karena ini general reading, jadi ini tidak mungkin resonate dengan semua Aries Sun Moon Rising di luar sana ya. Jadi paham itu, realistis aja, memang tidak harus cocok untuk situasi di luar sana. Ambil yang resonate, tinggalkan aja yang tidak ya. Terus kalau tidak paham dengan poin yang aku sampaikan atau bingung, mungkin memang nggak resonate dan nggak harus dilanjutkan menontonnya daripada bosan, oke? Dan kalau ada penjelasan yang diulang, itu karena mengikuti kartu yang keluar. Di mana artinya ada persamaan atau itu adalah kartu konfirmasi gitu ya. Jadi kalau aku buka kartunya banyak, itu termasuk kartu konfirmasi dan dari kartu-kartu tersebut ada yang penjelasannya memang sama, perspektifnya sama atau ya yang terlihat itu memang artinya sama gitu. Penjelasannya itu tadi sama ya. Jadi kalau semua kartu dijelaskan, akhirnya ada penjelasan yang terdengar diulang gitu kan. Nah, kalau memang dirasa nggak cocok dengan pembacaan itu, apalagi mungkin sudah nggak resonate gitu, nggak harus dilanjutkan menontonnya gitu, oke? Silakan tonton yang cocok untuk kalian aja, oke ya? Sebenarnya semua penjelasan itu ada di description box, cuman mungkin tidak semua orang membaca, oke? Kita lanjutkan aja di sini Aries Sun Moon Rising. Ini kemungkinan akan resonate buat kalian Aries Sun Moon Rising yang akan membuat langkah besar ya, menggemparkan dan beresiko banget ya. Kalau kalian tahu apa yang saya maksud, bisa aja ini resonate untuk kalian Aries Sun Moon Rising. Oke, kita lanjut aja di sini. Di situ ada Ace of Wands, ada Ten of Cups, ada Queen of Cups, ada The Hangman dan ada Prince of Cups. Ya, Aries, kalau yang kulihat di sini, ini memang tentang romance. Ya, di sini ada Ace of Cups juga bahkan ya. Dan di sini ada Six of Cups. Ya, jadi apa yang kalian manifestasikan Aries? Yang kalian manifestasikan adalah rekonsiliasi bersama orang lama yang masih kalian cintai Aries. Ini udah jelas banget gitu. Jadi iya, itu yang kalian manifestasikan. Pertemuan kembali, komunikasi dengan seseorang yang masih kalian cintai ya Aries. Dimana hubungan kalian bersama orang ini tuh sempat stagnan lama, tidak ada hubungan sudah lama, tetapi kalian masih mencintai dia. Dan kalian potensialnya nih yang aku lihat ya, akan memanifestasikan, ini pilihan sih, ini nggak harus terjadi, energinya memang sudah terlihat, cuman ini semua masih bisa berubah kalau memang kalian tidak suka atau tidak mau ya, tapi aku lihat ada potensi terjadinya ini, sesuatu yang besar ya, yang dimana pengorbanannya besar Aries. Jadi saat kalian memaksakan ini gitu, akan ada banyak pertentangan, akan ada banyak konflik yang harus kalian hadapi. Jadi mungkin bisa dibilang ada konflik besar juga yang mungkin terjadi Aries. Ada pengorbanan besar yang harus terjadi nantinya gitu. Kalau ini dipaksakan gitu sih kalau aku lihat. Jadi itu ya. Kalian bukan memanifestasikan komunikasi aja atau rekonsiliasi sama orang lama yang masih kalian cintai ya, yang kalian rindukan itu gitu, tapi ada konflik besar juga yang potensial bisa terjadi sewaktu-waktu. Ini tergantung kalian mengambil langkah sih. Jadi semua kembali ke tangan kalian gitu kalau aku lihat di sini Aries. Ya jadi kayaknya kalian tuh udah lama ya, tadi aku bilang, berpisah dari orang ini karena kelihatan banget kalian rindu sama orang ini, dan mungkin hubungan ini sudah stagnan bisa lebih dari setahun Aries, minimal setahun bahkan lebih, karena aku melihat ini waktunya udah lama, nggak hitungan bulan ya, minimal setahun bisa lebih ya. Kalian itu sebenarnya ingin
happy family sama orang ini. Di situ ada Ten of Cups gitu ya. Kalian mencintai orang ini. Ini bukan cuma cinta aja. Di sini ada cinta jelas, Ace of Cups di sini ya. Cinta kalian tulus buat orang ini gitu. Tetapi di sini juga memang ada lust, ada passion gitu ya. Kalian bukan cuma mencintai dia, tapi juga mungkin bergairah banget kali ya sama dia. Jadi kalau kalian liatin terus dan kalian sedang tidak bersama, nah itu makin menjadi-jadi gitu kayaknya sih ya. Oke, Aries, jadi kerinduan yang besar ini ya di waktu yang bukan di waktu yang kosong juga sih. Rasanya sih kosong karena tanpa mereka gitu ya mungkin. Tapi waktu yang apa ya? Waktu dimana kalian off gitu ya. Berlangsung lama, nah itu mengumpulkan kerinduan. Jadi kerinduan di situ terakumulasi makin besar gitu, dan kalian sepertinya di tahun kerbau logam ini mendapatkan trigger untuk membuat komunikasi karena di sini ada the Chariot dan ada Ace of Air ya, ada the Chariot dan ada Ace of Air di sini. Ini kelihatan ada komunikasi yang akan dilakukan. Kalau aku lihat ini mungkin energi kalian ya yang fiery banget kayak gini gitu. Jadi kalian akan meruntuhkan ego kalian, bisa jadi ya. Kalian akan, apalagi ada kartu ini di sini ya. Kalian akan mengesampingkan ego itu, pride itu ya. Kalian akan buang itu atau dengan berat hati kalian hancurkan itu. Ini kayak mau menghancurkan barang kesayangan gitu ya. Tapi kalau nggak kalian hancurkan, kalian nggak bisa bersama orang ini gitu. Jadi kalian hancurkan dengan berat hati, dengan susah payah, lalu komunikasi itu akan terjadi. Aku pikir mungkin saja dari kalian ya inisiatif untuk membuka komunikasi itu, untuk menyapa dia kembali. Aku lihat seperti itu ya, Aries ya. Iya, Aries, kalau aku lihat di sini apa ya masalah di antara kalian? Mungkin masalah karakter itu ya, karena di sini banyak sekali konflik, Aries. Ini bukan konflik yang mungkin akan terjadi kalau kalian bersama orang ini sih, tapi konflik internal juga, bukan hanya konflik eksternal ya. Kayak kayak apa ya ini? Kayaknya untuk bersama orang ini mungkin usaha yang harus dibuat itu besar ya. Di sini ada Ten of Wands juga. Tapi ini adalah kebahagiaan hakiki buat kalian gitu. Jadi memang harga yang harus dibayar juga kayaknya semahal itu untuk situasi kalian saat ini gitu ya. Ini kayak kalian sedang berada di tempat dimana krisis air. Jadi air itu walaupun cuman 1 ember itu harganya semahal itu gitu. Ya jadi itu harga yang harus kalian bayar untuk situasi kalian di situ. Saat krisis air itu, semahal itu harga air gitu loh. Jadi untuk situasi kalian yang saat ini sudah begini dan dia sudah begitu gitu ya. Ya, harga yang harus kalian bayar untuk bersama itu ternyata besar sekali, Aries. Pengorbanannya di sini kayaknya bukan receh gitu loh. Jadi kalian harus siap dengan konflik itu. Cuman Aries itu impulsif ya. Aries itu fiery gitu. Jadi kalau mereka sudah mau sesuatu, ya mereka nggak peduli gitu. Walaupun konflik besar yang ada di depan mereka itu kayak mereka itu mudah tersulut orangnya. Jadi hati-hati, Aries. Bersemangat itu bagus. Cuman kalau impulsif mudah disulut itu bahaya juga loh ya. Bayangin kalau kayak bensin ya, terus dikasih korek api mudah terbakar gitu. Jadi itu hati-hati, kadang itu bisa menyulitkan kalian juga gitu. Karakter yang seperti itu gitu maksudnya ya. Kayak gitulah, oke, kalian paham lah pastinya. Jadi mencoba untuk mengendalikan sisi impulsif itu ya. Berani boleh, semangat boleh, cuman hati-hati dengan sifat impulsif. Ini bukan soal semangat aja, tapi saat kalian punya hubungan sama orang, kalau kalian gak bisa kontrol impulsif itu mungkin memperburuk hubungan kalian gitu ya. Orang kan macam-macam, bisa aja orang yang dealing sama kalian itu mudah terluka loh, sensitif atau mudah tersakiti dengan cara seperti itu dan tidak mudah untuk memaafkan. Itu repot kan. Jadi hubungannya bisa justru berantakan gitu, jadi rumit gitu lah ya, jadi susah gitu. Jadi ya itulah, Aries, oke? Nah, aku merasa di sini saat kalian tidak bersama orang itu, kalian tuh merasa
terpuruk ya. Di sini terpuruk, sedih gitu. Dan nggak tahu ya, ini kayak seorang Aries gitu. Aries itu orangnya passionate banget gitu, dan mungkin mudah terobsesi sama sesuatu gitu. Jadi ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, agak sulit ego dan pride-nya itu untuk menerima itu. Dan itulah yang membuat mereka jadi makin terpuruk sebenarnya, ya. Kayak gitu. Tapi kalau mereka mencintai seseorang, mungkin mereka passionate banget. Cuman ya balik lagi sih, ngomongin hubungan itu bukan tentang passion aja gitu. Hubungan yang passionate itu memang mungkin menyenangkan gitu ya, panas gitu ya, terus nggak membosankan, bikin semangat terus gitu ya, selalu ada kejutan-kejutan gitu ya. Cuman kan kalau karakter mereka saling berbenturan gitu, ya susah juga. Maksudnya gimana ya? Intinya sih passion aja nggak cukup gitu. Harus ada harus ada karakter yang klik juga kan di situ. Maksudnya minimal nggak banyak berbenturan lah. Kadang kalau udah kayak gitu itu udah terlalu beda, dan nggak harus dipaksakan juga ya, daripada saling menyakiti gitu, saling hancur gitu misalkan. Jadi gitulah ya. Passion yang besar itu bisa dinikmati, tapi kalau konflik yang besar juga itu bisa mempengaruhi suasana kan, maksudnya gitulah intinya ya, sederhananya. Oke Aries, kita langsung saja mulai. Kita lanjutkan aja di sini. Ya, kamu mencintai orang itu, kamu melihat orang itu dari jauh, kamu masih mencintai dia, terus kamu masih mengagumi dia gitu, kamu ingin bersama dia adalah harapan kamu, dia adalah tujuan kamu, dia adalah obsesi kamu, dan diam-diam kamu sebenarnya masih memanifestasikan dia, sadar atau tidak gitu ya. Kayak gitu yang aku lihat di sini Aries ya. Dan mungkin kamu juga berupaya untuk selalu meningkatkan hidup kamu ya. Bukan berarti hidup kamu buruk, enggak, tapi kan kita selalu ke depan itu meningkat, harapannya meningkat, walaupun tidak selalu meningkat, up and down bisa, tetapi kan upaya untuk meningkatkan diri kita atau apa yang kita miliki itu kan hal yang wajar ya. Maksudnya berusaha untuk upgrade diri, upgrade kehidupan, berusaha untuk hari esok lebih baik, itu kan hal yang wajar, entah berhasil atau tidak, yang penting kan usaha dulu kayak gitu maksudnya. Tapi kalau aku lihat secara materi kalian bagus kok. Maksudnya gini, kalian mungkin kerja keras juga ya. Di balik kerja keras kalian itu, kalian punya harapan apa yang kalian dapatkan ini juga bisa membuat orang terkesima sama kalian, termasuk orang yang kalian cintai itu gitu. Kalian berharap dengan apa yang sudah kalian capai ini gitu ya, dengan pencapaian kalian itu, kalian bisa meluluhkan mereka ya. Tapi intinya gini Aries, meluluhkan itu bukan hanya dari materi aja, tapi apa yang bisa kalian hadirkan untuk mereka dalam hal mungkin itikat kalian atau interaksi kalian gitu ya kan. Kalian menghadirkan materi, tapi kalian juga menghadirkan konflik, itu kan apalah artinya gitu ya, nggak terlalu bisa dinikmati itu semua gitu. Terkadang hubungan itu kan perlu dinikmati dengan dengan minim konflik dong ya. Konflik itu pasti ada, tapi ya jangan banyak-banyak lah ya. Makanya kita kan lebih baik pilih yang sekiranya masih cocok lah sama kita, karena kita juga harus berbesar hati, nggak memaksakan semuanya gitu. Semua hal tidak bisa selalu kita paksakan sesuai dengan kemauan kita, maksudnya gitu. Relax ini bukan menggurui, ini untuk kita semua, ini hanya pesan yang aku dapat. Jadi kalau kalian sudah tahu dan kalian males dengerin, nggak usah didengarkan, oke? Ya baik. Jadi kalau aku lihat mungkin orang yang kalian sukai ini, mereka cukup powerful ya, dan mereka juga terlalu defensif, terlalu tough gitu, sehingga agak menyulitkan kalian juga untuk meraih mereka. Apalagi kalian dengan ego dan pride kalian itu lebih sulit lagi untuk, maaf ya, kayak mengemis cinta gitu, bahasanya kayak gitu. Jadi yaitu sulit memang buat kalian. Cuman dalam waktu relatif dekat ini kalau aku lihat akan ada komunikasi di antara kalian, dan itu bisa jadi inisiatifnya dari kalian ya. Kalian yang sudah nggak tahu untuk bersama mereka. Tapi hati-hati Aries, karena kalau aku lihat di sini ya ada konflik besar ini yang bisa kalian hadapi, dan itu
konflik dari lingkungan loh ya kalau kalian bersama orang ini gitu. Ya aku nggak ngerti apa ini karena karena keadaan kalian, background kalian ya, circle kalian, lingkungan kalian yang membuat hubungan ini itu cukup beresiko gitu lah intinya, oke? Ya, oke, Aries, Sun, Moon, Rising. Nah, di sini intinya sih ini hati-hati nih Aries. Maksudnya apapun rencana kalian, apapun yang kalian pikirkan gitu, ya, jangan terlalu impulsif. Boleh kalian mengejar apa yang kalian inginkan, tapi caranya itu harus kalian pikirkan lagi, pertimbangkan lagi, agar itu fair untuk semua pihak, dan agar itu tidak mengundang masalah baru yang besar di kehidupan kalian gitu. Ya, namanya pengorbanan itu memang perlu, tapi kita harus lihat dulu gitu kan, pilihan kita gitu ya. Pilihan kita gitu, maksudnya bukan hanya apakah itu layak untuk diberi pengorbanan atau tidak, tapi kita lihat juga pengorbanan yang mau kita berikan itu gimana gitu. Maksudnya kan bukan pengorbanan yang konyol gitu kan ya. Maksudnya pengorbanan itu tetap ada, resiko itu tetap ada, tetapi kalau ada hal yang lebih minim resikonya, maksudnya bisa memperkecil besarnya resiko itu ya, lebih memperkecil kemungkinan untuk berbenturannya atau kerusakannya, ya itu bisa dipertimbangkan gitu loh. Misalkan contohnya pengobatan ya, atau penanganan kesehatan ya, kadang ya semua penanganan itu ada resikonya, tetapi kalau ada jalan yang meminimalisir ya kemungkinan mungkin terjadinya kerusakan jaringan yang lebih parah atau ya macam-macam lah pertimbangannya, contohnya kayak gitu, itu bisa dipertimbangkan gitu. Tapi kalau memang tidak ada dan hanya satu-satunya itu pilihan yang mungkin ya, dan dengan resiko yang besar, ya mau nggak mau gitu kan, seperti itu contohnya, daripada nyawa pasiennya tidak terselamatkan gitu. Tapi kalau ada hal yang lebih soft lagi ya, untuk mengurangi resiko kerusakan yang ada, itu bisa dipilih gitulah intinya gitu. Jadi Aries, ini bukan hanya tentang mengejar apa yang kalian inginkan, tapi kalian harus pilih jalan yang tepat untuk kalian ya. Jalan yang tepat yang ya pokoknya tepat lah Aries. Kalian pasti ngerti apa yang aku maksud. Kalau nggak ngerti mungkin ini nggak resonate, oke? Jadi hati-hati ya, bukan hanya sekedar mengambil resiko, tapi pikirkan juga gitu, jalannya fair atau enggak. Jangan sampai kalian menghalalkan segala cara ya, justru kalian akan memanifestasikan hal buruk gitu ya. Walaupun semua itu butuh pengorbanan, tapi misalkan contoh orang mau kaya terus dia korupsi gitu, itu kan nggak fair ya. Harusnya dia pakai cara yang fair, yang tidak ilegal seperti itu gitu. Gitulah intinya, itu membuktikan bahwa dia itu punya itikat baik gitu loh. Ya karena itu penting itikat baik, penting kode etik itu. Karena apa? Jangan sampai dia memanifestasikan karma buruk karena dia sudah memilih jalan yang tidak fair gitu loh. Maksudnya selalu ada resiko gitu. Walaupun kerja keras dengan jalan yang legal itu juga tidak mudah gitu, tapi itu lebih kesatria sih, lebih membanggakan dan lebih aman buat dia gitu ya. Itu resiko yang harus dia ambil, nggak apa-apa kerja keras, kerja cerdas gitu, tapi dia memanifestasikan hal baik karena dia dengan niat baik, dengan jalan yang baik juga, dengan kode etik itu, dengan prinsip yang baik itu ya. Sedangkan korupsi ini misalkan, itu jelas dia memanifestasikan hal buruk ya. Pengorbanan yang dia lakukan itu, ini kan ilegal ya, pasti ada konsekuensi hukumnya kayak gitu ya. Semuanya ada pengorbanannya, cuman pilih pengorbanan yang layak lah buat kalian. Apa kalian merasa, bukan kalian ya, siapapun itu, maksudnya apakah dengan mendapatkan konsekuensi hukum yang tidak terhormat itu layak buat kita? Enggak dong, nggak mau, amit-amit gitu kan ya. Lebih baik kan pengorbanan yang lain, misalkan kerja keras, kerja cerdas kayak gitu, tapi legal gitu ya, nggak terjerat dengan konsekuensi hukum ya kan. Karena mungkin nama baik ya, integritas itu
itu layak untuk dipertahankan kayak gitu. Misalkan contohnya kayak gitu ya Aries, ya apapun situasi kalian. Kalau kalian ngerti maksud yang aku bicarakan, mungkin ini resonate untuk kalian, tapi kalau kalian tidak ngerti, bisa jadi ini nggak resonate. Kalian tau lah ya intinya. Oke Aries, itu aja dari aku. Intinya apa yang kalian manifestasikan, aku ulang lagi ya. Kalau mau dengar silahkan, kalau nggak ada masalah. Aku ulang lagi ya pembacaan kita. Pertama, kalian akan memanifestasikan pertemuan dengan orang yang masih kalian cintai ya. Rekonsiliasi, urusan kalian akhirnya bersama untuk selamanya atau tidak, itu pilihan kalian berdua gitu, bukan hanya kamu aja tapi dia gitu. Karena aku lihat ada pertimbangan-pertimbangan di sini ya, itu dari lingkungan, dari background keluarga, dari circle kayak gitulah intinya. Oke? Itu aja Aries Sun Moon Rising di luar sana, tapi untuk keuangan kalian oke sih sebenarnya ya. Oke? Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Aries.